Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan renungan berkaitan dengan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah kita. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami mengerti apa yang Kau ajarkan, dan berilah kepada kami keberanian untuk menjadi pelaku firman. Tolonglah kami ya Bapa, dan berilah kepada kami hati yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam ayat yang singkat ini, kita menemukan pengajaran yang penting. Yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan itu merupakan momen penting di dalam kronologis kehidupan kita. Tidak semua kesempatan itu disebut kesempatan yang bernilai kekal. Tidak semua kesempatan itu memiliki makna dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen, setiap kesempatan, entah itu situasi dan kondisinya baik-baik saja, maupun situasi dan kondisinya kurang baik dan kurang nyaman, tetaplah sebuah kesempatan adalah suatu kesaktian. Kesempatan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini? Yaitu kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan ini berawal dari kepekaan, kesadaran bahwa ada orang-orang lain yang membutuhkan bantuan, pertolongan, perhatian dari kita. Tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita ketahui, yang dekat dengan kita, atau yang jauh dari kita. Kita memerlukan diri untuk memperhatikannya. Dan bagi orang percaya yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, yang sudah meninggalkan kedagingan, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, yang telah menolak semua keinginan dosa, kesempatan merupakan sarana untuk kesaksian hidup yang berkenan di hati Tuhan. Dan hal yang dapat dibuktikan dari kehidupan kita adalah menolong orang lain. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kesempatan berbuat baik itu ditujukan kepada semua orang. Ditujukan kepada semua orang tanpa diskriminasi, tanpa pilah-pilih. Yang pasti kalau ada orang yang mengalami kesulitan, memerlukan perhatian, dan berharap mendapatkan pertolongan, kita sebagai orang Kristen diberikan kuasa dan kekuatan untuk membantu mereka. Namun ada hal yang lebih penting untuk kita renungkan lebih dalam, yaitu terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada skala prioritas untuk membantu semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Jadi sesama orang Kristen, seharusnya itu yang terlebih dahulu yang dibantu, ditolong, diperhatikan. Baru kemudian sesama manusia. Ini bukan menunjukkan diskriminasi atau perbedaan. Mengapa perlu orang-orang Kristen membantu sesama orang Kristen yang membutuhkan perhatian, pertolongan, dan menerima kebaikan Tuhan melalui kita? Karena kalau orang-orang Kristen itu mendapatkan pertolongan, bantuan, maupun kebaikan Tuhan melalui kita, maka mereka juga, saudara-saudara kita seiman itu akan menunjukkan itu juga kepada yang lain. Sehingga secara menyeluruh, tiap-tiap orang Kristen belajar menyatakan kebaikannya. Dan kesempatan-kesempatan itu datang secara bergiliran, datang tiba-tiba, atau datang sesuai dengan program kerja. Dengan demikian, maka terutama orang-orang Kristen yang ditolong, dibantu, diperhatikan. Entah siapapun dia, entah denominasi gerejanya berbeda, entah aliran dari orang Kristen itu berbeda cara ibadahnya, tetapi core belief-nya, keyakinan imannya sama. Yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Yang mengakui dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan. Yang mengakui keberadaan Allah Bapa, Anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang mengakui bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Yang mengakui dan menerima dengan sungguh-sungguh bahwa
Tuhan yang mengampuni dosa dan yang memberikan hidup kekal berdasarkan kasih anugerahnya. Core belief yang sama ini yang disebut sebagai sesama orang beriman, orang Kristen. Jadi, kalau saudara dan saya adalah sesama orang Kristen, kalau ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang lain yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami persoalan entah makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, sedang mengalami bencana, sedang mengalami kesusahan hidup, perlu perhatian, perlu dukungan, maka kita sebagai sesama orang Kristen itu yang terutama untuk ditolong, untuk dibantu. Baru kemudian sesama manusia yang lain. Kiranya dengan prinsip pengertian ini, kita mengerti langkah-langkah strategi apa yang harus kita lakukan, terutama di dalam konteks multikultural dan pluralitas keagamaan keyakinan, supaya tidak salah di dalam melangkah dan menetapkan skala prioritas. Tentu kalau kita membantu sesama orang percaya yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami persoalan, nah pada saat itu kita tahu bahwa itu kesaksian persekutuan orang percaya. Dan dari sana orang-orang dunia akan menyaksikan dan melihat bagaimana kita benar hidup dalam kasih. Baru kemudian kita tunjukkan kepada orang lain, bagaimana kita membantu dengan penuh cinta kasih. Dan ketika kita membantu orang lain yang bukan orang Kristen, entah apapun keyakinan kepercayaannya, kita membantu dengan menyatakan bahwa saya membantu saudara-saudara sekalian sesama manusia, karena saudara-saudara sekalian adalah sesama manusia. Dan saya yang membantu adalah orang Kristen. Jadi mesti diberikan promosi dan publikasi, bahwa ketika kita membantu orang-orang yang non-Kristen, yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan, kita langsung memberi bantuan, langsung ke orang yang membutuhkan, dan kita mengatakan, saya membantumu, saya menolongmu, saya menyatakan kasihku kepadamu karena saya orang Kristen. Dengan mempromosikan dan mempublikasikan bahwa kita membantu karena kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, maka di sana sesungguhnya sudah ada kesaksian. Dengan kata lain, kita menyatakan itu dengan baik dan benar. Nah, ini prinsip penting yang perlu kita renungkan. Dan kesempatan-kesempatan itu selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita yang menciptakan kesempatan itu. Kiranya dengan renungan singkat ini menolong dan memberikan gugahan di hati saudara-saudara sebagai sesama orang Kristen untuk saling membantu yang mengalami kesulitan, yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan. Mari kita saling membantu, saling mendoakan, dan saling memperhatikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman, untuk renungan, untuk penyataan kebenaran-Mu bagi kami. Kiranya Engkau menolong setiap kami yang mendengar, setiap kami yang mengetahui firman-Mu, dapat kami terapkan dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.